Halo, selamat bertemu lagi. Mengapa ini tidak? Oke, ini lebih bagus. Oke, bertemu lagi kita dalam membahas mengenai masalah Arduino. Nah, singkat tapi jelas. Kali ini kita akan membahas mengenai multitasking pada Arduino. Oke, sebelumnya apakah ada beberapa pertanyaan, apakah multitasking di Arduino tersedia atau tidak? Gitu kan. Dan apa itu multitasking? Multitasking adalah istilah teknologi informasi mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan dilakukan secara bersamaan. Dalam ini program yang banyak gitu ya. Dalam hal ini dikenal dengan pembagian proses CPU yang sama. Sayangnya pada Arduino dasarnya tidak tersedia. Tapi kita bisa membuat seolah melakukan multitasking karena di beberapa tempat kita memerlukan seperti itu. Yaitu dengan menggunakan fungsi milis ya. Baik, apa itu milis? Oke. Milis adalah fungsi yang mengembalikan jumlah detik yang di-create oleh Arduino. Jadi Arduino itu setiap kali kita nyalain program, maka dia akan membuat penanda waktu ya, satu demi satu. Jadi per 1000 milisekon kira-kira ya. Nah, dia ada batasnya juga, batasnya sekitar 4 triliun sekian milisekon yang setara dengan 50 hari. Untuk kemudian setelah itu dia akan kembali ke 0 dan begitu seterusnya. Baik, nah, ini sebagai penanda kita ya. Baik, sekarang kita akan membahas skenario mengenai multitasking sederhana. Saya tidak akan banyak-banyak, cuman kira-kira 2 tugas saja. Pertama, task 1 menyalakan LED 1 blink setiap kali 2 detik. Nyala, mati, kemudian task 2 menyalakan LED 2 ketika ditekan switch-nya. Jadi satu tekan. Baik. Kita lanjut ke rangkaian aja. Rangkaian ini seperti ini. Jadi ini di sini ada switch yang akan ditekan, dia akan menyalakan LED merah ini. Dan ini akan selalu blink terus. Nah, harusnya kalau kita tidak masalah maka proses blink tidak terganggu dan proses ini tidak terganggu juga. Baik, berikutnya adalah program untuk mengaktifkan LED. Ini semacam ini, kita udah bahas di video-video sebelumnya. Ini sangat sederhana, nyalakan dalam 2 detik, kemudian matikan dalam 2 detik. Baik, oke. Mungkin sementara saya lanjutkan dulu tentang mengenai menyalakan push on. Itu program seperti ini, ada tambahan sedikit, jadi tombol saklar kalau dipencet di sini maka dia akan berubah menjadi menyalakan LED kalau dia dalam keadaan mati, dan dia akan mematikan LED jika keadaan menyala, kira-kira begitu. Kita langsung ke programnya saja ya. Kita coba ke programnya ini saya transfer ke Arduino Sketch, kira-kira begini. Ini adalah kita mulai dari program mengblinkan mengedap-kedipkan ini program yang udah ada ini. Di sini saya buka video sebentar. Ya. Mungkin begini. Ini saya gini aja. Biar share screen. Ups. Baik, biar kelihatan ini ya. Nah, jadi nggak mau barengan ternyata. Saya bikin programnya dulu sini. Di sini saya jalankan dulu nih program ini. Verify dulu, baru saya send ke situ. Ya, ke targetnya, kemudian saya lihat targetnya. Nah, dia sudah blink tiap 2 detik sekali. Baik, itu program pertama. Nah, sekarang saya mau jalanin bagaimana kalau ini switch ini di push on ya, sini di push on. Nah, sementara ini belum tersambung, maka saya akan jalankan program ini. Ya, ini adalah tombol saklar. Saya besarkan saja dulu. Ya, saya jalankan ini, verify dulu. Saya jalankan. Nah, saya lihat di sini. Jadi tadi yang belinya penting. Nah, kalau saya pencet di sini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sini aja kelihatannya. Seperti ini, maka dia akan mati. Kalau pada awal saya pencet akan mati. Sorry. Harus cepat ya.
lagi. Ngetik lagi. Baik, bagaimana kalau sekarang kita gabung? Kita gabung program itu menjadi program mana ya? Kita gabung mana? Saya udah bikin sebetulnya. Waduh, pin output udah ketutup. Sekarang kita buka lagi ya, recent multitask. Wow. Oke, kita gabung. Ini programnya, kita gabung. Begitu aja kita gabung. Ini delaynya, ini yang ini masih 1 detik. Nah, kasih rubah jadi 2 detik biar konsisten. Kemudian ini 200 saja biar. Jadi kenapa ini saya kasih delay, karena tombol itu pasti ada bouncingnya. Kalau terlalu cepat maka dia akan membaca yang paling baru. Jadi kalau terlalu tekan yang terlalu cepat berarti kita tiba-tiba kembali lagi ke off lagi. Baik, kita jalankan verify ini. Kita jalankan. Kita lihat di sini kembali blink ya per 2 detik. Kalau kita pencet harusnya yang LED yang maaf sebelumnya LED merah saya ganti dengan LED hijau karena saya nggak punya LED merah, jadi yang hijau. Jadi kalau saya pencet sekelas harusnya dia menyalakan LED hijau. Ini nggak bisa. Karena apa? Baik, ini karena program ini menggunakan delay. Kenapa delay kok dimusuhin? Nah, kita lihat lagi, kita bahas mengenai permasalahan ini di sini. Oke. Baik. Mungkin saya slide di sini. Ya. Oke, kita udah gabungkan di sini. Ternyata delay ini akan memblok task kedua untuk menjalankannya karena dia di sini suruh menunggu. Kita lihat buat task 2 sangat sulit untuk menjalankan. Ini bukan tidak mungkin dijalankan, tapi jalankan, tapi harus pada setelah saat tertentu. Dan tentu saja sebagai user kita tidak mau menunggu momen yang tepat seolah. Ya, jadi pinginnya kalau kita pencet nyala gitu. Dengan perintah delay ini sebetulnya dia akan memblok suatu CPU untuk menunggu di sana untuk beberapa saat, ya tergantung diperintahnya 1 detik, 1 detik, 2 detik, 2 detik. Nah, kalau kita lihat bahwa ini ada task 1, task 2 yang merah, task 1 yang ini. Nah, task 1 dengan menggunakan delay, katakan ini 2 detik, ini kemudian nyala sebentar, 2 detik, nyala sebentar. Nah, proses seperti ini akan membuat CPU akan nunggu di sini. Jadi kalau kita mau masukin task 2 dan posisinya ada di posisi delay, maka dia tidak akan bisa jalan. Ya. Demikian di delay itu enggak ada. Dia memungkinkan jalan kalau kita akan klik tepat pada saat di sini. Tapi itu sangat sukat karena ini kan 2 detik segini, 2 detik. Ini berarti di bawah 1 detik ya. Jadi di bawah 1 detik kita harus bisa nunggu-nunggu, tapi ini repot. Oke, itu fungsi delay, itu kelemahan dari fungsi delay karena tapi fungsi delay ini sangat sederhana. Tapi kalau untuk single task, tapi kalau untuk kita gunakan 2 task yang harus jalan berbarengan, hampir berbarengan, itu akan menyulitkan task berikutnya untuk itu. Yang berikutnya kita ubah fungsi delay ini menjadi fungsi milis ya. Fungsi milis ini adalah fungsi pencatatan waktu di mana dalam per milidetik. Nah, di sini tidak ada perintah tunggu seperti dalam delay, maka program begitu program itu sedang berjalan tidak akan terganggu dengan di blok itu, makanya akan bisa jalan. Seolah-olah seperti orang yang berlari. Orang itu akan dicatat detik pertama sama detik yang ditentukan disuruh berhenti, maka dia akan jalan. Selama proses lari ini sama sekali tidak menggunakan resource CPU atau tidak menggunakan resource yang lain. Bisa digunakan oleh orang lain. Kira-kira begitu, tidak terganggu ya. Baik, ini contoh bagaimana kita membuat proses berjalan selama 1 detik dengan menggunakan milis ya. Jadi ini waktu sekarang, milis ini artinya dia waktu detik keberapa sekarang dicatat di awal, baru dicek apakah waktu sekarang ini dengan waktu sebelumnya, karena waktu sebelumnya pertama tentu saja 0, apakah sesuai dengan interval. Interval itu tentukan di sini. Kalau ini 2000 milisekon berarti 2000 milisekon. Kalau belum, dia masuk ke sini ya.
Kalau belum dia nggak masuk sini, dia muter lagi terus seperti itu. Sampai kita ketemu masuk ke sini. Kalau masuk ke sini maka waktu yang terakhir ini dia dianggap sebagai waktu awalnya dan selanjutnya begitu seterusnya. Sehingga dengan cara ini tidak akan memblok. Dia akan menjalani, kalau ada program lain yang jalan ya bisa jalan ya gitu ya. Baik, ini program modifikasi dari fungsi delay menjadi fungsi milis di sini ya. Di sini nih delay. Jadi LED yang pertama yang kedip itu di sini. Sementara untuk ini yang saya remark ininya supaya tahu bahwa yang ini yang saya gantikan. Sementara untuk tombol saya masih menggunakan delay 150 millisecond. Karena apa? Karena ini perlu, mungkin nggak bisa digantikan karena ini mencegah bouncing itu bergetarnya switch ketika ditekan gitu ya. Ini perlu, mesti cari waktu delay yang tepat untuk ini. Oke, kalau gitu kita coba program ini. Saya udah bikin juga programnya. Mana ya? Sini. Program multitask yang ini. Sorry. Ups, yang mana ya? Atau yang ini. Let test. Oh, yang ini. Oke. Dia menggunakan milis. Saya besarkan dulu. Come on, what are you doing there? Oke. Baik. Nih, ini fungsi ini cuma menggantikan itu aja. Nah, ini hampir sama yang itunya, teman ini milisnya di sini. Ya. Baik, kita coba saja langsung. Oke, saya jalankan ini verify dulu. Kemudian saya upload ke sana. Kita lihat program di sini. Nah, ini Mas ya. Yang sama, dia akan berkedip selama tiap 20 detik. Nah, itu saya pencet tombol ini, maka dia akan menyala. Nyala. Jadi tidak mengganggu, tidak ngeblok program ini, program yang kedua. Kalau saya matikan juga sama. Ya. Baik, ini nah begini itu kenapa? Karena saya terlalu cepat memencet atau terlalu cepat ini, atau terlalu lambat. Nah, saya perlukan tadi delay beberapa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai multitasking dalam Arduino, seolah-olah multitasking, tapi itu hal-hal beberapa yang diperlukan untuk beberapa kondisi tertentu. Untuk itu saya cukupkan sekian dulu video kali ini. Nanti ketemu lagi, kita sambung dengan video berikutnya. Terima kasih.